Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan yaitu pada materi konversi satuan dan analisis dimensi. Kita mulai saja di sini, anak-anak. KD yang kita pelajari adalah pada KD 3.2, yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Oke. Indikator pembelajaran yang kita pelajari pada pertemuan ini adalah tujuannya peserta didik mampu satu mengkategorikan bentuk-bentuk satuan dalam besaran fisika, dua mengkonversikan satuan besaran pokok dan besaran turunan, tiga menganalisis dimensi besaran turunan. Oke, next. Nah, kalian tentu tidak asing lagi dengan satuan berikut. Jadi kalau kalian diminta untuk melakukan kegiatan pengukuran, pasti pernah menggunakan pengukuran yaitu seperti jengkal ataupun depa. Nah, jengkal atau depa ini adalah suatu bentuk satuan yang tidak baku. Tidak baku. Disilakan tidak baku dikarenakan ukurannya adalah tidak ada standarnya. Oke. Yang jadi pertanyaan seperti ini ya. Dapatkah satuan tidak baku tersebut kita jadikan standar dalam sebuah pengukuran? Nah, ini. Nah, tentu saja jawabannya adalah eh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena satuan tidak baku tidak memiliki standar patokan satuan yang tepat. Oke, next di sini. Nah, lain dengan satuan baku. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di sana kalian tentu menjumpai yaitu beberapa satuan yang istilahnya adalah satuannya baku, seperti alat ukur panjang ya, kemudian yaitu meteran, alat ukur waktu, standarnya adalah jam, kemudian alat ukur massa, standarnya adalah neraca. Oke, nah pada pertemuan ini nanti kita akan mempelajari yaitu berkaitan dengan konversi satuan baku. Jadi bagaimana mengkonversikan sebuah satuan, kemudian mempelajari kaitannya dengan analisis dimensinya. Oke. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari. Tetap semangat anak-anak, saksikan kegiatan pembelajaran berikut. Oke. Satuan di sini biasa didefinisikan yaitu sebagai sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Oke, untuk jenis satuan ini ada banyak macam tentu saja ya satuan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tapi secara umum satuan itu ada dua, yaitu satuan baku dan satuan yang sifatnya tidak baku. Kalau tidak baku di sini satuan yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti jengkal, kemudian misalkan lagi kaki, itu satuan yang tidak baku. Jadi tidak bisa kita jadikan patokan dalam sebuah pengukuran. Ada satuan lagi yang disepakati, yaitu disebut sebagai satuan baku. Nah, satuan baku sendiri dibagi jadi dua bentuk ya, yaitu ada diistilahkan yaitu sebagai satuan MKS atau satuan internasional, yaitu MKS singkatan dari meter, kilogram sekon, dan CGS atau satuan sentigram sekon. Kemudian dalam bidang teknik juga biasa kita jumpai bentuk satuan yang lain ya, yaitu seperti metris dan satuan British. Itu juga termasuk bentuk satuan baku. Satuan metris itu biasa ditemui atau di Prancis ya, itu ya seperti meter, itu termasuk satuan metris. Tapi kalau satuan British itu ya untuk satuan
di negara Inggris, yaitu menggunakan satuan seperti feet atau kaki, pound. Oke. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang melakukan sebuah konversi satuan. Jadi ini sangat penting dalam sebuah pengukuran. Oke. Saya berikan sebuah tangga satuan panjang ya, mulai dari kilo, hekto, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, sampai dengan milimeter. Ini adalah tangga satuan panjang. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau turun satu tangga ini adalah dikalikan dengan 10. Untuk naik satu tangga ini adalah dibagi dengan angka 10. Oke, saya berikan contoh, misalkan 1 kilometer. Di sini misalkan ada berapa meter. Nah, di sini jadi kalian harus menghafalkan tangga satuan panjang. Kilo ke meter turun berapa tangga? Nah, hitung saja. Kilo 1, 2, 3. Nah, karena turun 3 tangga, maka 10 dikalikan 10 dikalikan 10, yaitu 1000 meter. Nah, ini untuk konversi satuan panjang. Begitu juga sebaliknya kalau naik tangganya, misalkan 1 mili ada berapa sentimeter misalkan. Nah, dilihat lagi di satuan tangga ini, mili ke senti naik berapa tangga. Nah, naik satu tangga, maka karena naik satu tangga yaitu dibagi dengan 10. Jadi ini 1 dibagi dengan 10 yaitu besarnya adalah 0,1 cm. Oke. Ini kalau satuannya panjang. Nah, kalau ini saya tambahi angka 2 persegi, persegi, oke, maka satuan panjang ini adalah merupakan satuan yaitu luas, ya, satuan luas. Satuan luas ini adalah satuan luas. Oke. Kalau persegi, kalau turun itu adalah dibagi dengan 100, kalau naik dengan dibagi 100. Karena apa? Pangkatnya pangkat 2. Saya berikan contoh, misalkan di sini adalah 10 meter persegi. Ada berapa sentimeter persegi? Ya. Dilihat di tangga satuan panjang ini, satuan luas ini, meter persegi menuju ke sentimeter persegi, turun berapa tangga? Nah, dilihat saja. Meter persegi ke meter sentimeter yaitu turun 1, 2. Jadi turun 2 tangga. Nah, kalau turun 1 tangga, kalau tadi pangkatnya cuma 1, yaitu 10, karena turun 1 tangga untuk persegi, maka dibagi dengan 100. Oke. Karena turun 2 tangga, maka ini adalah 100 dikalikan 100. Sehingga seperti ini ya, 1 per 100 kali 100. Sehingga hasilnya adalah 1 per 100 kali 100, yaitu besarnya adalah 10.000. Oke, 10.000. 1 dibagi dengan 10.000, yaitu besarnya adalah 0, kita hitung ada berapa 0 di sini? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke. 0,0001 yaitu sentimeter persegi. Sentimeter persegi. Ini untuk satuan luas. Oke, satuan luas. Sama juga untuk satuan massa. Kemudian untuk satuan waktu juga sama. Jadi istilahnya 1 jam ada berapa menit, 1 jam ada berapa sekon, ya, itu kalian pelajari di modul kalian. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh soal berkaitan dengan konversi untuk besaran yang turunan. Oke, besaran yang turunan. Saya hapus saja di sini ya. Konversi satuan. Misalkan di sini adalah soalnya adalah 36 km per jam itu ada berapa meter per sekon. Misalkan persoalannya seperti ini ya. Maka di sini cara untuk konversinya adalah 36 kita tuliskan terlebih dahulu. 36. Nah, selanjutnya
satuan kilo ini kita rubah dulu. 1 kilo ada berapa meter? Nah, tadi di satuan panjang sudah kita ketahui kalau 1 kilo itu adalah 1000 meter ya, 1000 meter. Tuh. Kemudian jam kita jadikan ke sekon. 1 jam ada berapa sekon atau berapa detik? Nah, ini untuk kalian ingat-ingat bahwasanya kalau 1 jam itu adalah 60 menit. Kalau jadikan ke detik, 1 jam itu adalah 3600 detik atau sekon. Maka di sini 1 jam adalah 3600 sekon. Ini karena pembagian kita kasih per ya. Maka di sini hasilnya adalah 36 kita kalikan dengan 1000, yaitu 36.000 dibagi dengan 3600. Maka di sini hasilnya adalah, bisa kita coret ya, 3600 hasilnya adalah 10 meter per sekon. Nah, ini sangat mudah sekali ya. Begitu juga sebaliknya, misalkan kalian menjumpai persoalan seperti ini, 20 meter per sekon. Nomor 1 tadi, ini untuk yang nomor 2, 20 meter per sekon, ini ada berapa kilometer per jam. Oke, misalkan. Maka langkahnya adalah sama. Kita tuliskan angka depannya dahulu. Ini ada 20. Selanjutnya meter kita rubah menjadi kilo. Nah, meter menjadi kilo. Ada berapa kilo? Nah, kalau di satuan tangga yang tadi meter ke kilo adalah naik. Kalau naik itu adalah dibagi. Maka di sini meter kilo yaitu dibagi dengan 1000. Maka di sini adalah menjadi 0,001 kilometer. Nah, kilometer ya. Kemudian sekon ke jam. Kalau tadi 1 jam itu adalah 3600 sekon, maka kalau 1 sekon itu adalah setara dengan 1 per 3600 jam ya. Maka di sini kita kasih per 1 per 3600. Ini adalah jam. Oke, saya taruh di sampingnya. Maka dari sini 0,20 saya tuliskan kembali saja. 20 ini tetap ya, 0,001. Nah, per, maka kalau ada bentuk seperti ini 3600-nya ini adalah kita naikkan ke atas. Maka di sini menjadi kali 3600. Oke, kita kalikan ya. Ini tetap saja 20 kita kalikan yang 0,01 kalikan 3600. Ini bisa kita coret. Seret. Nah, sehingga tinggal 0,1 dikalikan dengan 36 ya. Maka langkahnya bisa kita kalikan 20-nya dulu. 20 kali 0,1 adalah 2 dikalikan dengan 36, hasilnya adalah 72 km per jam. Nah, ini adalah konversi untuk satuan besaran turunan, yaitu untuk besaran kecepatan, karena kita biasanya menggunakan satuan kilometer per jam dan meter per sekon. Oke. Baik, kita lanjutkan di sini pada materi yang kedua, yaitu tentang dimensi. Oke. Apa itu dimensi? Dimensi di sini biasa didefinisikan sebagai cara menentukan sebuah besaran turunan dari besaran pokok. Jadi cara menentukan sebuah besaran itu kita bisa menggunakan yang namanya adalah analisis dimensi. Oke. Apa kegunaan dari mempelajari dimensi itu sendiri? Kegunaan untuk mempelajari dimensi di sini yang pertama adalah dengan mempelajari dimensi, maka kita bisa mengetahui kesetaraan dari dua macam besaran. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui kebenaran dari rumus dari suatu besaran ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengetahui satuan dari suatu besaran tersebut. Oke.
sebelumnya di sini sudah saya tuliskan untuk bentuk-bentuk dari besaran pokok ya. Jadi ada 7 macam besaran pokok seperti yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya kemarin, yaitu ada panjang, kemudian waktu, intensitas cahaya, suhu, kuat arus, massa, dan jumlah zat. Nah ini saya tolong untuk dihafalkan ya, atau kalau untuk mempermudahnya biasa disingkat dengan ini, yaitu P, W, I, Su, K, Maju. Oke, PWI suka maju. P-nya adalah dengan panjang, W-nya adalah waktu, I-nya intensitas cahaya, Su-nya adalah suhu, oke. K-nya adalah kuat arus, M-nya adalah massa, J-nya adalah jumlah zat. Oke. Ini adalah dimensinya, satuannya ini ya. Kemudian dimensinya ini. Oke. Ini untuk satuan yang dimensi dari besaran pokok. Nah, sekarang bagaimana kalau kita diminta untuk menentukan misalkan satuan dari besaran kecepatan misalkan ya. Kecepatan, oke. Misalkan seperti ini ya. Ada sebuah persoalan yang nomor 1 misalkan kecepatan itu adalah besarnya jarak dibagi atau tiap satuan waktu. Oke, kelihatan ya. Kecepatan itu adalah jarak tiap satuan waktu. Tentukan, yaitu tentukan yang A adalah dimensinya, kemudian yang B satuannya. Oke, satuannya. Oke. Kita tentukan dulu dimensinya. Maka dimensi kecepatan ya, jawab. Yang A dimensi kita uraikan ya. Dimensi ya. Kecepatan biasa disimbolkan dengan V nanti. Kalian akan menjumpai di pertemuan berikutnya ya. Simbol kecepatan adalah V. Kecepatan jarak. Oke, jarak ini oke, jangan kecepatan biar nggak bingung ya. Saya tuliskan dengan kecepatan saja. Kecepatan, oke. Jarak. Oke, jarak di sini adalah mendekat apa istilahnya? Istilahnya sepadan ya, sepadan dengan besaran panjang, yaitu memiliki satuan meter. Berarti dimensinya adalah L. Oke, L. Berarti di sini kecepatan jarak itu adalah L. Sedangkan waktu di sini memiliki dimensi yaitu apa? T. Nah, sehingga L per T. Maka dimensi dari kecepatan ini adalah L per T, atau bisa tuliskan dengan L kali T pangkat min 1 ya. Karena kalau di bawah plus 1, di atas menjadi pangkat min 1. Oke. Kemudian yang B, satuan. Apa satuannya? Nah, maka dari sini kita bisa menentukan ya. Kalau L itu tadi adalah meter. Kalau T itu adalah waktu. T waktu, sehingga meter per waktu adalah sekon. Nah, sekon. Maka dimensi dari kecepatan itu adalah L T-1 dengan satuannya yaitu meter per sekon. Oke. Saya berikan contoh kembali biar lebih jelas tentu saja ya. Oke, lebih jelas. Untuk yang kedua, ini nggak ada tanyakan ya. Untuk yang kedua, lanjut. Saya hapus saja karena memang papannya kecil ya. Papannya kecil, oke. Yang kedua, contohnya misalkan di sini adalah tentukan dimensi dari besaran yaitu massa jenis. Oke. Massa jenis. Massa jenis. Ya, besar. Oke, massa jenis. Kita tentukan dimensi dari tentukan dimensi besaran massa jenis. Oke. Nah,
sebelum kita menjawabnya, tentu saja kita harus mengetahui apa itu massa jenis ya. Nah, di sini massa jenis itu adalah ya massa benda tiap satuan volume ya, massa benda tiap satuan volume. Ini adalah massa jenis. Jadi kalau massa itu menandakan zat itu sendiri, sedangkan massa jenis itu adalah massa benda tiap satuan volume. Oke. Kita tentukan untuk massa jenisnya ya. Dimensi. Oke. Apa dimensi dari massa jenis? Ya, dimensi massa. Massa di sini yaitu memiliki dimensi, oke, massa ya. Dimensinya adalah M ya. Kita tuliskan di sini M. Oke. Kemudian volume. Volume di sini tidak ada. Jadi volume ini termasuk pada jenis besaran turunan. Kalau kalian belajar di matematika, volume itu adalah diperoleh dari hasil perkalian antara panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjang itu memiliki satuan meter, lebar meter, tinggi dan meter. Maka kalau begitu ini adalah satuannya pada meter ya, memiliki dimensi L ya. Maka L kali L kali L. Maka di sini diperoleh M dibagi dengan L pangkat 3. Maka volume memiliki dimensi M L pangkat min 3. Ini adalah dimensi dari volume. Kalau ditanyakan satuannya, satuan dari massa jenis, sehingga kita bisa menentukan ya. Maka satuannya ini adalah, kalau M tadi ini adalah massa, memiliki satuan kilogram, dituliskan ya, kilogram dibagi dengan L, di sini adalah panjang meter ya, sehingga kilogram dibagi dengan meter pangkat 3. Ini satuan untuk volume itu sendiri. Oke. Baik, terima kasih. Sekian dari saya pada pertemuan ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah yang pertama, satuan itu adalah merupakan suatu pembanding dalam sebuah pengukuran. Oke. Kemudian satuan itu dibagi jadi dua bentuk, ada satuan baku dan satuan yang istilahnya tidak baku. Kemudian selanjutnya untuk dimensi itu biasa didefinisikan sebagai suatu cara untuk memperoleh besaran turunan dari besaran pokok. Kemudian dari tadi kita sudah bisa melakukan konversi dari sebuah besaran. Nah, pada pertemuan sebelumnya pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pada materi berkaitan dengan pengukuran dan alat ukur. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Tetap belajar dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.